Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus sebagai penguji saya, yang terhormat Bapak Ahmad Yamin juga sebagai coach saya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sebagai mentor saya, dan Ibu dari host BPSDM, yang terhormat Bapak Rizal Halim yang sudah mendampingi juga pada saat ujian pada hari ini. Izinkan saya pada hari ini untuk memaparkan rancangan aktualis saya. Izin untuk share screen, Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Baik, Bapak penguji dan Bapak Ibu sekalian, adapun rancangan aktualisasi yang sudah saya rencanakan yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran agama Hindu dengan menggunakan media belajar audiovisual di SD Negeri 1 Tolai, Kecamatan Truwe, Kabupaten Parigi Motong. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini, kegiatan aktualisasi ini yaitu saya melihat kondisi saat ini, hasil capaian belajar siswa kelas 4, khususnya pada mata pelajaran agama Hindu, pada masa pandemi ini mengalami penurunan dan cukup rendah sekali nilainya anak-anak, Pak. Dan kemudian kondisi yang saya harapkan ke depannya, nilai anak-anak atau hasil capaian belajar anak-anak kami di kelas 4 ini pada pelajaran agama Hindu akan mengalami peningkatan. Nah, isu strategis yang kami dapatkan yaitu kurang optimalnya penggunaan media audiovisual yang merangsang minat belajar atau motivasi belajar siswa-siswa kami. Nah, isu yang diangkat yaitu kurang optimalnya penggunaan media audiovisual yang inovatif dan efektif yang merangsang motivasi belajar peserta didik. Kemudian gagasan pemecahan isunya berdasarkan hasil analisa kami dengan metode APKL dan USG. Di sini kami mendapatkan atau merencanakan gagasan pemecahan isu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 mata pelajaran agama Hindu dengan menggunakan media audiovisual. Selanjutnya tujuan aktualisasi, ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum aktualisasi ini bertujuan untuk menginternalisasi atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan nilai anti korupsi. Kemudian bertujuan juga untuk menciptakan ASN yang profesional. Tujuan khususnya yaitu dalam kegiatan aktualisasi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan di SD Negeri 1 Tolai, khususnya dalam hal upaya meningkatkan hasil capaian belajar siswa. Selanjutnya manfaat aktualisasi, ini manfaat bagi penulis, yaitu dapat menjadikan kami sebagai tenaga pendidik yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatan yang kami emban secara bertanggung jawab. Manfaat bagi sekolah kami, SD Negeri 1 Tolai, yaitu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi di SD Negeri 1 Tolai. Kemudian manfaat bagi pemerintah kabupaten, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Nah, bagi stakeholder, kontribusinya di sini itu meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan mutu pendidikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Adapun rencana atau rancangan kegiatan ini ada 4 rencana kegiatan di sini. Yang pertama yaitu penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID, khusus mata pelajaran agama Hindu di kelas 4. Rencana yang kedua yaitu menyiapkan media pembelajaran audiovisual.
Rencana kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara luring maupun daring. Ini kami akan laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Rencana kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi. Adapun beberapa tahap kegiatan, izinkan saya untuk membacakan ini. Di kegiatan pertama, penyusunan RPP, ada beberapa tahap kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, dalam hal ini kepala sekolah saya. Di sini ada kandungan atau terdapat nilai-nilai etika publik, akuntabilitas, dan nasionalisme. Kemudian membaca dan pelajari silabus sebagai acuan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Tahap ketiga yaitu membuat konsep RPP. Di sini ada nilai akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan konsisten dari akuntabilitas. Kemudian mencetak RPP. Tahap kegiatan selanjutnya itu meminta koreksi kepada mentor, RPP layak untuk digunakan atau tidak. Setelah dikoreksi, kemudian RPP ditandatangani oleh mentor. Di sini ada kandungan nilai nasionalisme, anti korupsi, akuntabilitas, komitmen mutu, dan manajemen ASN. Nah, keterkaitan kegiatan satu ini dengan peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Pada kegiatan kedua, menyiapkan media audio pembelajaran. Di sini tahap pertama, kami menyiapkan materi dan bahan penunjang, termasuk materi pada buku dan materi-materi yang ada di internet yang berkaitan dengan materi yang akan dimuat pada media audiovisual. Di sini ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Tahap kegiatan kedua, menyusun skenario video. Ini terkait dengan materi yang akan diajarkan. Ini kandungan nilainya di sini ada komitmen mutu, akuntabilitas, dan anti korupsi. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu membuat proyek baru video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pengedit video KineMaster. Tahap selanjutnya mengkonsultasikan video yang telah diedit terkait dengan pembelajaran. Ini konsultasinya dengan mentor. Kandungan nilainya di sini ada etika publik, nasionalisme, anti korupsi, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Tahap yang selanjutnya revisi editing video pembelajaran. Kandungan nilainya komitmen mutu, anti korupsi, dan akuntabilitas. Kemudian tahap kegiatan yang terakhir yaitu mengupload video pembelajaran pada channel YouTube. Ada kandungan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Pada kegiatan ketiga, di sini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini merupakan kegiatan inti dari rencana kegiatan yang kami susun. Pada tahap pertama yaitu melakukan kunjungan ke rumah siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran didahului dengan mengucapkan salam, kemudian mengecek kesiapan siswa, sampai pada pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini akan diawali dengan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan. Di sini ada nilai akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, anti korupsi, dan komitmen mutu. Tahap selanjutnya yaitu pada kegiatan inti, kami memutarkan video pembelajaran, kemudian siswa menyimak, memahami, bertanya, dan guru menyimpulkan pembelajaran. Di sini ada kandungan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Pada tahap kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutupan, guru memberikan post-test, memberikan tugas belajar di rumah untuk pembelajaran dengan doa dan salam penutup. Post-test di sini akan digunakan sebagai alat atau untuk mengetahui hasil capaian belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Pada kegiatan keempat itu melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian. Di sini saya merencanakan melakukan kegiatan ulangan harian.
Tahap kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan soal evaluasi. Di sini ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Tahap kedua, mengunjungi siswa dan membagikan soal ulangan yang sudah disiapkan. Di sini ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan etika publik. Tahap yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan dan input hasil ulangan ke daftar nilai. Di sini ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Terkaitan kegiatan 4 ini dengan peran dan kedudukan ASN yaitu sebagai pelayan publik. Sekian pemaparan dari saya, Pak. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made atas presentasinya. Sehubungan dengan aktualisasi di tempat kerja, kami mohon Pak Ketut sebagai mentor untuk memberikan dukungan. Kami persilakan Pak Ketut. Ya, makasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Pak penguji yang saya hormati. Masuk, Pak. Kami ditunjuk sebagai mentor yang juga mendampingi nanti guru yang dalam hal ini kegiatan. Yang pertama, kami sangat menyetujui rancangan yang sudah dibuat untuk mengaktualisasikan nanti di lapangan. Dan kami selalu siap membimbing, mendampingi agar kegiatan apa yang direncanakan diaktualisasikan setelah nanti di lapangan. Semoga apa yang direncanakan ini boleh berhasil, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketut atas dukungannya di dalam pelaksanaan aktualisasi nantinya. Dan Pak Made, setiap kegiatan jangan lupa selalu minta izin sama Pak mentornya. Siap. Oke, berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Penguji untuk memberikan saran masukan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudara Wage Sasmita. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yamin selaku coach dan moderator pada ujian rencana aktualisasi pagi menjelang siang hari. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah menyampaikan untuk hadir dan mendampingi Saudara Imade Wage Sasmita. Terima kasih sudah memberikan dukungan tadi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Mohon bantuan Bapak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Made ini sampainya di tempat kerjanya di SD Negeri 1 Tolai Kecamatan Torue. Untuk Bapak memberikan saran masukan, penguatan, kemudian dukungan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena tanpa ada dukungan dari Bapak, Pak Imade akan kesulitan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Pak Made Wage. Siap. Saran masukan saya terkait dengan laporan ini adalah yang pertama, cover saya sudah bicarakan tadi dengan beberapa teman Pak Made sebelum Pak Made ya, dengan membicarakan dengan teman satu angkatan 72 untuk covernya diseragamkan, didesain sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya, yang Ya, Pak. Maaf Pak, sempat terputus Pak. Iya, masih terputus. Dengan cover tadi dibicarakan dengan teman seangkatan 72 ya, diseragamkan dan didesain sebagus mungkin sehingga terlihat bahwa ini adalah ciri khas dari angkatan 72 covernya. Semua angkatan 72, bukan cuma kelompok sini. Kemudian yang selanjutnya, lembar persetujuan ya, itu sebaiknya ditanda tangan sebelum ujian. Itu bisa di-scan atau dikirimkan filenya ke mentor ketika berjauhan mungkin, atau ke coach ketika berjauhan, nanti akan ditempelkan tanda tangan di dalam lembar persetujuan tersebut. Kemudian
yang selanjutnya adalah kode daftar isi, ya. Di setiap bab, misal bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan aktualisasi itu di bold. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Ya, jangan menggunakan kata stakeholder. Manfaat itu adalah bagi peserta atau bagi penulis, kemudian bagi instansi peserta, kemudian yang ketiga adalah bagi daerah, yang keempat adalah bagi masyarakat. Kemudian saya di dalam laporan ini saya tidak melihat nilai-nilai organisasi yang Bapak tuliskan, ya. Nilai-nilai organisasi itu bisa berupa moto atau slogan di sekolah, bisa jadi suatu nilai organisasi, atau ketika nilai organisasi itu tidak ada, coba ambil punya dinas pendidikan. Ketika dinas pendidikan Parigi Motong juga tidak ada nilai organisasinya, ambil Kemendikbud punya, kementerian punya, ya. Sehingga di dalam tabel rancangan Bapak itu juga tidak kosong. Ketika itu juga Bapak mencantumkan nilai-nilai tersebut di gambaran singkat organisasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penulisan spasi, margin, tolong ini menjadi perhatian Bapak juga untuk memperbaiki agar laporan tersebut rapi, ya, dalam penulisannya. Kemudian saya langsung ke kegiatan atau rancangan kegiatan Bapak. Di sini juga penguatan nilai organisasi Bapak tidak cantumkan di setiap kegiatan. Tolong nanti dicantumkan, diperbaiki ya. Siapa? Kemudian di sini ada terkait dengan pembuatan video, audio visual. Ini berkaitan dengan sejarah agama Hindu ya. Iya, Pak. Ini Bapak baru mau buat lagi atau Bapak nanti akan mengambil beberapa referensi yang ada misal di YouTube, kemudian Bapak gabung-gabungkan. Apakah seperti itu? Atau Bapak buat kembali baru, yang betul-betul baru videonya? Tinggal menggabungkan saja Pak, beberapa sudah ada referensi saya temukan tentang video-video pembelajaran agama Hindu kan Pak, yang berkaitan dengan ini materi perkembangan ajaran agama Hindu sudah ada beberapa videonya, tinggal saya mengambil dan menggabungkan itu aja Pak. Oke. Di sini saya melihat ada tahap evaluasi ya, terkait dengan penilaian ujian ulangan harian. Bapak bisa menambahkan satu tahapan, yaitu pemberian reward kepada anak-anak Bapak. Ya. Reward ini bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Ya. Reward dalam tanda kutip bukan hanya berupa benda saja. Reward ini bisa berupa sanjungan, ucapan terima kasih. Ya. Karena terkadang siswa ini butuhkan itu. Jangan kita sebagai guru hanya marah-marah saja kerjanya. Karena sudah capek biasa ngajar, ini kalian ini anu, ya kan? Jadi siswa itu nanti jadi benci dengan kita. Apalagi Bapak seorang pendidik agama, ya, khususnya pada agama Hindu. Jangan sampai nanti anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan agama yang bagus. Nanti baru lihat Bapak, Pak Made lagi sana. Suka marah-marah itu Bapak. Ya kan? Tapi ketika kita memberikan dia reward seperti itu, sanjungan, pujian, ucapan terima kasih, itu akan membangkitkan motivasi belajar siswa. Selain itu bisa juga memberikan satu reward benda, dalam tanda kutip lagi, benda ini bukan diberikan berulang atau dibeli berulang kali. Karena apa? Nanti habis gaji Made untuk beli reward. Ya, bisa sekali beli saja dipakai bergiliran. Jadi misal evaluasinya per minggu atau evaluasinya per semester. Itu bisa. Lebih bagus lagi juga kita menyisihkan sebagian gaji kita. Misal per bulan kita menyisihkan misal 10.000. Ya kan? Untuk anak-anak ini. Ya, hitung-hitung sedekah juga. Membantu kan. Nah, pada saat mungkin akhir semester kita melaksanakan apa gitu, kita berikan dia sepatu,
kita berikan dia baju sekolah mungkin, ya, itu bagus juga. 5.000 atau 10.000 saja per bulan, nggak berasa juga itu ya Pak Made ya. Siap Pak, siap. Kalau cuma 5.000, 10.000 per bulan nggak berasa itu. Ya. Kemudian di dalam laporan ini Pak Made, Ya, tolong masukkan matriks penggunaan nilai dasar ASN ya, agenda 2 dan agenda 3. Nilai organisasi dan visi misi ya. Kemudian Pak Made sudah merancang atau membuat rencana aksi bela negara. Tolong masukkan itu di dalam lampiran laporan ini untuk Bapak realisasikan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak rancang ini. Kemudian rencana aksi bela negara nilai dasar profesi ASN di setiap tahapan kegiatan ini jangan hanya menjadi sebuah tulisan, tapi ini betul-betul diterapkan dan dihabituasikan. Ya, Bapak melaksanakan tahapan, Bapak harus mematuhi setiap nilai-nilai dasar yang sudah Bapak analisis, yang kira-kira itu yang akan Bapak terapkan, biasakan bersamaan dengan tahapan kegiatan. Ya, jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja. Kemudian Pak Made, nilai-nilai dasar profesi ASN ini, kemudian yang rencana aksi bela negara, tolong jangan Bapak saja yang menerapkan, tapi ajak rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat Bapak Made untuk menerapkan nilai-nilai ini. Kita ajarkan, kita tunjukkan ya kepada teman-teman atau rekan-rekan guru supaya apa? Nilai-nilai ini juga bisa diterapkan di semua ASN yang belum mendapatkan nilai-nilai ini ya. Kemudian jangan hanya saja pada rekan guru, tapi kepada murid-murid Bapak ajarkan. Contoh di rencana aksi bela negara itu mencintai dan menjaga lingkungan ya. Sebelum memulai pembelajaran, ayo ajak rekan-rekan guru untuk membersihkan ruang guru. Ya, hidup bersih itu hidup sehat. Kemudian ayo ajak anak-anak membersihkan halaman sekolah, kemudian kelas sebelum memulai pembelajaran. Apalagi di tengah pandemik ini kita harus membiasakan hidup bersih. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian ini dasar profesi ASN, disiplin, sopan santun, tanggung jawab. Bapak dulu deh yang terapkan itu. Kemudian Bapak ajak rekan-rekan yang lain untuk sama-sama yuk kita menerapkan. Ya. Terus berkonsultasi dengan coach dan mentor ya Pak Made. Laporkan setiap perkembangan kepada coach sejauh mana kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak lalui. Dalam Kolabjar ada laporan mingguan yang harus Bapak penuhi dan Bapak upload. Itu tetap Bapak isi. Ya, sejauh mana tahapan dan kegiatan yang sudah Bapak lakukan, buatkan laporannya progres kegiatannya, Bapak upload di Kolabjar. Itu per minggu sampai dengan minggu keempat. Kemudian silakan lakukan bimbingan dengan coach melalui WA, telepon, ya, atau bahkan tatap muka jika Bapak Made sedang berada di Palu. Tapi pastikan kesediaan waktu dari coach, ya, kesediaan dan waktu dari coach, karena coach kami sangat-sangat padat jadwalnya. Jangan mendesak ketika coachnya sedang berhalangan. Jangan mendesak coach minta tolong, karena coach saya semua coach ya itu sangat-sangat sibuk dan tahun ini dilarang sakit. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga coach dan Widyaswara di BPSDM semuanya sehat-sehat semuanya. Amin. Dan berkonsultasi juga dengan mentornya, minta saran dan masukan, kemudian minta wejangan dari mentor apa yang harus saya lakukan, karena mentor yang lebih paham lingkungan dan kondisi yang ada di sana. Mentor sudah berpengalaman melalui beberapa proses masalah yang diselesaikan, dan minta dukungan mentor untuk mempermudah Bapak dalam bekerja, dalam melangkah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ya Pak Made? Siap Pak. Jaga kesehatan selama 30 hari kerja, lengkapi semua evidence dan bukti-bukti dari setiap tahapan-tahapan kegiatan yang sudah Bapak rancangkan. Karena itu akan saya tagih nanti di ujian aktualisasi ke depan, ya. Semangat dan sehat terus sehingga bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan cepat dan lancar-lancar saja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya maaf, saya kembalikan kepada coach dan operator.
Oke, terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Penguji. Ya, ada beberapa hal Pak Made ya yang sudah dicatat tadi. Ya, salah satu poin yang ditambahkan adalah pemberian reward tadi ya. Siap. Kemudian nilai-nilai organisasi. Nah, syukur kalau membuat konsep nilai-nilai organisasi di sekolah kemudian diajukan ke Pak Mentor. Apa sih slogannya sekolah ini gitu ya. Bisa juga. Ya, kalau di akhir ujian akhir nanti nilai-nilai organisasi ini sudah ada. Oke, terima kasih Pak Made. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Ketut, Dr. Andes Ketut Mardiono yang telah mendampingi adik kita untuk kelancaran dan pengembangan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih banyak Pak Penguji atas saran dan masukan. Sesi ini kami cukupkan dan saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya, alhamdulillah telah selesai seminar rancangan atas nama Imade Wage Sasmita bersama mentornya Dr. Andes Ketut Mardiono. Kepada Bapak berdua kami ucapkan terima kasih dan silakan di lift. Ya, Bu. Langsung di lift ya, Bu ya? Iya, ya, silakan. Terima kasih, Bu, Bapak semuanya. Terima kasih.